lagi dengan saya Bidan Vita. Untuk hari ini video kita nanti akan membahas tentang ruang popok bayi. Apa sih ruang popok itu dan bagaimana cara mengobatinya? Ruang popok itu menyebabkan kulit kemerahan di sekitar bokong atau selangkangan bayi. Kondisi ini dapat terjadi akibat dari berbagai hal seperti kulit bayi yang sensitif, kemudian iritasi karena zat tertentu, atau infeksi jamur dan bakteri yang ada di kulit. Nah, ruang popok ini biasanya rasanya perih dan sensasinya seperti ditusuk-tusuk jarum jika bayi itu bisa merasakan. Nah, sehingga dengan adanya ruang popok ini membuat bayi itu biasanya rewel. Jadi kita harus perhatikan ya tentunya Bunda. Nah, bayi mungkin saja menangis saat buang air kecil. Selain itu saat buang air besar atau ketika Bunda mengganti popoknya. Bahkan gejalanya ini bisa membuatnya susah tidur dengan nyenyak. Nah, bagaimana cara mengobati atau cara mencegah terjadinya ruang popok? Yang pertama yaitu kita rutin mengecek popoknya. Menjaga kebersihan badan bayi itu adalah kunci perawatan pertama untuk kulit yang rentan bermasalah tentunya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, cobalah untuk lebih sering cek kondisi popok bayi kita. Nah, Anda mungkin juga perlu sesekali bangun di tengah malam untuk mengecek sekaligus mengganti popok bayi kita bila sudah kotor. Nah, selain itu, sering-sering mengecek popok bayi adalah cara mengatasi ruam di bokong. Nah, jadi kita harus tahu kapan kita harus perlu mengecek popoknya itu dan mengganti dengan yang baru. Karena terlalu menggunakan popok yang lama dan kotor, apalagi basah, nah itu adalah salah satu penyebab ruang yang paling umum tentunya Bunda. Nah, dapat memperburuk iritasi atau infeksi yang sudah ada jika sudah ada gejala ruang popok. Nah, selain itu, apabila popok sudah mulai penuh, terasa berat, lembab atau tampak kotor, segera ganti dengan popok yang baru. Yang kedua yaitu kita rutin mengganti popok bayi kita. Dengan mengganti popok bayi yang basah dengan popok yang baru adalah cara tepat untuk mengobati ruam. Normalnya popok bayi itu perlu diganti setiap 2-3 jam sekali. Tetapi akan lebih baik jika lebih cepat dari waktu itu akan lebih bagus. Begitu sudah mulai terasa agak basah atau penuh, segera ganti dengan yang baru, tidak perlu menunggu 2-3 jam. Namun yang perlu diingat, saat hendak mengganti popok, pastikan tangan kita dalam kondisi bersih. Cuci tangan dulu dengan sabun dan air mengalir untuk mencegah perpindahan bakteri yang bisa memperburuk ruang popok. Kemudian kita lepaskan popok yang lama dan membersihkan area kelamin bayi tentunya. Kemudian setelah itu kita keringkan sebelum kita pasang popok yang baru. Ibunda bisa dengan mengusap lembut kulit kelamin bayi dengan tisu atau menepuk pelan-pelan saja, nggak apa-apa Bunda. Jadi nggak perlu kita basuh dengan air banyak gitu, nggak perlu. Nah, kita tepuk pelan-pelan dengan handuk, kemudian kita angin-anginkan bokongnya sejenak. Nah, untuk memungkinkan kulitnya kena udara sebentar. Selain itu, saat memakaikan popok bayi yang baru, jangan menempelkannya dengan ketat agar kulitnya tetap leluasa bernafas atau terkena udara. Jadi tidak sering terkena dengan gesekan dari popoknya tersebut. Yang ketiga, oleskan krim atau gel untuk meredakan gejala. Nah, Bunda bisa mengoleskan gel atau krim untuk mengatasi ruam popok tersebut, atau konsulkan dulu ke dokter, tidak apa-apa perlu krim atau gel jenis apa. Keempat, nah kita perlu memperhatikan cara memilih popok.
Nah, ruam popok di sini dapat disebabkan biasanya karena kulit bayi itu iritasi akibat zat-zat yang terkandung pada popok. Nah, untuk itu mengganti popok yang Anda curigai itu dapat menyebabkan iritasi, bisa menjadi cara mengobati ruam popok. Jadi Bunda harus bisa memilih popok yang tepat untuk bayi. Nah, di sini bisa dengan cara beralih ke popok kain atau popok sekali pakai dari merek yang berbeda. Jadi, jika Bunda mencuci sendiri popok kain bayi, ganti dengan deterjen atau sabun cuci yang biasa aja dipakai untuk membersihkan popok. Jadi nggak perlu menambahkan softener atau apa. Nah, yang perlu Bunda harus ingat yaitu menggunakan sabun cuci yang lembut ya tentunya. Yang kelima, pilih pakaian yang menyerap keringat. Jadi Bunda harus pandai memilih pakaian yang bisa menyerap keringat bayinya. Nah, di sini cara mengobati ruam popok itu bisa dengan memilih bahan pakaian yang tepat untuk bayi Bunda. Pakaian yang sempit dan dapat memperbesar gesekan pada kulit yang iritasi ini biasanya akan menimbulkan rasa nyeri pada bayi. Oleh karena itu, jangan gunakan pakaian yang sempit pada bayi, apalagi di cuaca yang panas. Kalau bisa menggunakan pakaian yang longgar dan mudah menyerap keringat. Yang keenam, biarkan kulit bayi bernafas atau mudah terkena udara. Nah, karena jamur dan bakteri itu berkembang biak dengan baik di area kulit yang lembab. Itulah sebabnya kenapa kok perlu menjaga kulit bayi tetap kering. Nah, ini bisa dilakukan dengan membiarkan kulit bayi itu terpapar dengan udara lebih sering. Misalnya, setiap 10 menit bayi itu bebas tanpa popok sebanyak 3 kali sehari. Jadi bisa dilakukan pada saat bayi tidur, kita bisa membuka popoknya. Dengan cara seperti itu, kita membiarkan ada celah udara masuk dan menjaga kulit bayi tetap kering. Yang ketujuh, gunakan produk bayi yang aman untuk kulit bayi. Nah, bayi memiliki kulit yang sensitif tentunya Bunda, sehingga mudah iritasi. Nah, jika kulitnya sudah iritasi, butuh perhatian ekstra dalam memilih produk-produk perawatan untuk kulitnya. Nah, ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi ruam popok dan membantu kulit untuk pulih lebih cepat. Yang kedelapan, atau ini cara yang terakhir yang bisa Bunda lakukan di rumah, yaitu pakai obat yang sesuai dengan resep dokter. Cara yang di atas yang sebelumnya tadi tidak berhasil, nah ini bisa dengan menggunakan antibiotik atau anti jamur, tetapi harus dengan konsultasi atau resep dokter. Itu tadi ya Bunda, cara yang bisa dilakukan di rumah sebelum anak mengalami masalah ruam popok yang serius. Tetapi jika bayi sudah mengalami ruam popok yang serius dengan cara yang tadi tidak bisa dilakukan atau disembuhkan, bayi tetap harus dibawa dokter dengan ciri-ciri bahwa ruam popok yang ada pada bayi itu kembali kambuh dan menimbulkan gejala yang lebih parah dari biasanya, jadi lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Kemudian tidak juga membaik walaupun sudah diobati, menyebabkan kulit terluka dan berdarah. Jadi kulit bayi sudah terluka dan berdarah itu juga kita harus perlu waspada. Kemudian membuat si kecil kesakitan atau bayi kesakitan saat buang air kecil atau besar, jadi selalu menangis dengan histeris. Kemudian ruam muncul ini disertai dengan demam. Nah, itu tadi ya Bunda ya, cara mencegah atau mengobati ruam popok pada bayi. Sekian video dari saya, nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Dadah, terima kasih.